Iya. Ada dari Dewan Bali. Iya. Yang satu prosesnya sampai gitu. Karena sudah terbuka ini sebelumnya. Berapa hari kalau kita sudah pernah mulai dapat untuk kita makan Di rumah makan mau makan Al Jazeera. nanti kalau sudah mulai jalan itu dua Salah. jangan makan padang Kayak makan Arab. dan Arab. Mudah-mudahan saya mengharapkan ada kontek Direkam ini. Ya. ada kontek kita tentang mengenai perkembangan negara. Jadi jangan media ini hanya begitu saja. Harus terlibat antara saya sebagai sekjen dari dunia berkembang apakah kita untuk kapan lagi kita bertemu. Jadi minta kepada ketua umum kalau kita mau rapat ya Pak ya. Iya. Rapat. Dari rapat dan juga orang yang berkeluarga dan yang mau rapat semua orang kaya nampak tidak perlu untuk menolak ya sama ada yang karena banyak yang bilang ini lebih tinggi dari pemerintahan. Kalau dia ketok bisa ditantangani ketemu tekek sah. Antara saya nanti sampai kepada hari ini kita sudah mulai rapat. Jadi teman-teman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin ala hidayati wa din. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Tu'minuna billahi wa rasulih tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu al-'azim. Saudara-saudara sekalian, ya, terutama yang mengikuti acara ini melalui Zoom. Hari ini adalah rapat kedua setelah melakukan rapat awal di rumah makan Al Jazeera. Kemudian hari ini kembali melakukan ta'aruf setelah kita melakukan muktamar pada bulan Maret atau April yang lalu. Memang pekerjaan yang kita lakukan di Wasliyah ini dia akan menjadi hidup ketika ada tantangan. Ketika tidak ada tantangan, maka keadaannya tetap redup saja. Sama mungkin ketika Wasliyah itu dibicarakan untuk dibangun sebuah organisasi pada sekitar bulan Oktober 1930 di Jalan Luhur di rumah Syekh Haji Yusuf Ahmad Lubis. Begitu sukarnya untuk melakukan pergerakan untuk kepentingan kemerdekaan pada waktu itu, terutama kemerdekaan
Masa-masa seperti itu berlaku, kemudian bertahun-tahun setelah itu kita bisa melihat bahwa Wasliyah itu menjadi tidak bersemangat, mulai redup. Ketika tantangan terhadap komunis sudah tidak ada lagi. Ketika komunis, setiap malam kita berkumpul di markas Al-Jam'iyatul Wasliyah di Medan, hanya untuk membuat sebuah strategi bagaimana kalau komunis itu lakukan penyerangan terhadap ormas, terutama kepada ulama. Ulama kita banyak yang ditahan, ulama kita banyak yang dimasukkan ke penjara dan sebagainya, terutama pada saat dituduhnya orang-orang Wasliyah itu adalah orang-orang yang menantang negara, mau membuat sebuah negara baru, negara Islam. Itu adalah sebuah tuduhan dan itu tidak terbukti sama sekali. Terus berjalan. Setelah berjalan terseok-seok, berubah zaman dari sebuah zaman kepada zaman yang lain, sesuai dengan apa yang sudah kita buat di dalam satu nukilan lagu yang ditulis oleh Allahyarham Haji Umar Yaqub yang mengatakan bahwa Wasliyah itu adalah zaman bersama. Hari ini harus kita buktikan. Kalaupun menurut secara fisiknya tidak ada tantangan, tapi tantangan kita hari ini sudah sangat masif yang berkaitan dengan negara dan bangsa. Begitu banyak orang sudah membicarakan tentang apakah negara ini akan masih utuh dalam negara Indonesia. Permasalahan tantangan hari ini sebetulnya sangat besar dengan adanya IKN. Ada undang-undang yang berkaitan dengan IKN. Penentuan bahwa pusat negara atau menjadi ibu kota negara itu adalah tidak lagi Jakarta, tapi sudah berubah ke Kalimantan Timur. Ini bukan sesuatu yang mudah bagi bangsa ini yang sedang membangun. Rakyat yang begitu masih mengalami ekonomi yang tidak mudah. Begitu banyak masyarakat Islam yang merasakan bahwa kita takut kalau negara Indonesia ini jatuh ke tangan Cina misalnya. Karena memang Cina lah yang akan mendapatkan roti pembangunan itu sebanyak-banyak. Sementara setelah 70 tahun lebih kita merdeka, kita merasa sepertinya kita belum merdeka. Karena memang kemakmuran untuk rakyat itu belum merata sama sekali yang kita rasakan. Tetapi Wasliyah secara organisatoris tidak bisa diam. Kita harus bergerak untuk membangun bagaimana supaya masyarakat Islam itu sebagai himayatul ummah. Himayatul ummah itu adalah bagaimana membangun rakyat ini, membangun umat Islam ini menjadi umat yang baik, umat yang makmur. Seperti kemarin dikatakan oleh Profesor Din Samsudin, kita ketika akan memulai pembangunan sebuah partai politik bernama Partai Pelita, saya ragu, saya khawatir ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya oleh Allah, kenapa engkau biarkan sebagai pemimpin organisasi kemasyarakatan Islam, kau biarkan rakyat itu menderita, miskin, tidak bisa mampu untuk memberikan zakatnya, tetapi yang mampu hanya menerima zakat. Kita harus coba yang disebut dengan kemiskinan itu, dia harus mampu untuk memberikan zakatnya kepada umat Islam. Apa yang terjadi pada masa Umayyah dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz selama 3 tahun, tidak ada lagi umat Islam yang meminta-minta, tidak ada lagi umat Islam yang mau menerima zakat, tetapi semuanya mau memberikan zakat. Ini adalah sebuah situasi kecemerlangan Islam pada masa Umayyah. Umayyah adalah sebuah dinasti keislaman yang memimpin 100 tahun. Indonesia hari ini tidak sampai 100 tahun, masih 70 sekian tahun. Apakah Indonesia akan bisa hidup dengan baik, tidak terbagi-bagi dengan berbagai negara yang seperti dialami oleh Arab sekarang? Dengan jumlah penduduk seluruh Arab, Jazirah Arab itu sekitar 300 juta, tapi sudah terbagi dalam 14 negara.
apakah Indonesia dengan 270 juta itu masih utuh dalam sebuah negara? Itu sebuah pertanyaan. Tanggung jawab seperti itu adalah terletak pada kita. Biarlah kita 3 orang, biarlah kita cuma 4 orang, atau barangkali lebih sedikit dari itu, cuma 1 orang saja yang bergerak untuk membangun Wasliyah ini, tapi Wasliyah itu tetap ada, Wasliyah itu tetap berkibar, bendera Wasliyah itu masih bersama dengan bendera merah putih untuk membangun negara ini, membangun masyarakat ini. Maka sejarah akan mencatat kita bahwa kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab pada sebuah organisasi. Kita tidak perlu banyak orang, tapi kita perlu adalah kualitas orang. Kualitas berdakwah bukan mudah untuk berdakwah. Kita tak pernah takut dengan berdakwah. Berkali-kali saya mengatakan di dalam sebuah pidato, tetap saya katakan bahwa jangan kembali pulang walaupun tidak menang, meski mayat terhampar berjuang. Tapi perjuangan kita adalah tetap untuk kepentingan Islam, kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, kepentingan negara, untuk membangun bahwa Islam itu adalah ya'lu la yu'la alaih. Inilah yang kita harapkan. Saya mengajak semuanya anggota Dewan Pertimbangan. Kita tak banyak, sekitar 15 orang, tapi kita pakar semua. Ada profesor di situ, ada doktor dan sebagainya. Tanggung jawab kita adalah tanggung jawab perjuangan. Kita harus menunjukkan bahwa kualitas kita sebagai seorang doktor, seorang profesor adalah kepentingan untuk umat, bukan untuk kepentingan kita dan hanya kepada rumah tangga kita, kepada anak dan cucu kita, tapi adalah umat yang besar, supaya kita adalah orang yang akan dicatat oleh sebuah sejarah bahwa kita adalah pejuang, kita adalah pendakwah yang sangat kuat dan prinsip bahwa Islam adalah sebuah agama yang diperjuangkan. Kita harus bisa berkaca dengan Khadijah, seorang wanita Muslim, istri Rasulullah SAW, yang 2/3 dari tanah Arab Makkatul Mukarramah ini adalah milik daripada Khadijah. Tetapi ketika Khadijah wafat, dia hanya memiliki satu helai baju yang tempelannya sebanyak 83 tempelan, sehingga dia takut dan malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dimintakannya kepada anaknya Fatimah agar Rasulullah SAW mau memberikan jubahnya, yang ketika jubah itu selalu dibawa oleh Rasul, menerima ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dimintakan itu supaya menjadi kafan karena dia malu menghadap Allah dalam keadaan yang sangat miskin, tidak memiliki harta. Tidak ada nilai sedikit pun yang masih kita lakukan hari ini. Kita masih naik mobil, kita masih mendapatkan rumah yang bagus, kita masih diberikan Allah nikmat anak yang cantik, anak yang gagah, yang memiliki pakaian dan sebagainya. Kita sekolahkan, kita berikan pendidikan yang bagus. Walaupun kita tidak sekaya Khadijah, tapi kekayaan itu masih bisa kita buat. Nikmat Allah itulah. Makanya katakan Allah dalam Al-Quran, "Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban." 30 sekian kali Allah mengatakan "Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban." Apakah ayat-ayat ini tidak bisa menjadi dasar pemikiran kita dalam berjuang? Maka ayat yang saya bacakan tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mana sebetulnya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mendapat kerugian di dalam berdagang, di dalam memperjuangkan sesuatu, berniaga di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang cara yang harus kita lakukan adalah ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum. Ini adalah ayat perintah hal adullukum ala tijarah. Nah, ini harus kita camkan sebagai seorang wasliyin. Kita bertanggung jawab terhadap itu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Dengan amal dan dengan harta benda kita. Barulah kita tidak ada harta lagi, tidak ada amal yang kita buat. Kita harus menjual
hayat kita maut menghadap Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menegakkan Islam, menegakkan dinul Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Izzul Islam harus tegak di semua rona kehidupan, di semua relung-relung hati umat Islam. Di hati umat Islam akan terus terpatri bahwa Islam yang diperjuangkan berbagai ormas termasuk di dalam adalah Al-Jamiatul Wasliyah adalah sebuah jamaah, sebagai sebuah jamiah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bendera. Inilah ya Rabb, bendera Wasliyah yang menjadi alat perang kami untuk menghadapi kemiskinan, untuk menghadapi ketidakjujuran, untuk menghadapi ketidakadilan. Karena kami ingin bahwa Islam di Indonesia ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin, tidak akan mendapatkan nikmat daripada Allah. Saya menghimbau sekali lagi kepada kita yang dalam Dewan Pertimbangan, berbicaralah, pelajarilah Undang-Undang Dasar 1945, pelajarilah secara baik Pancasila, pelajarilah secara baik Al-Quranul Karim, pelajari secara baik hadis. Kita gunakan alat yang 4 ini untuk melakukan sebuah kritikan terhadap sebuah pembangunan. Tetapi kritik itu harus dilakukan dengan baik. Tidak harus kita melakukan sebuah caci maki sementara pemerintah sudah capek juga untuk membangun negara ini. Kita himbau dengan adanya urusan politik sebagai landasan ideal dan landasan konstitusional negara untuk membangun ini, bahwa agama Islam adalah agama yang dijamin oleh negara. Kita juga Al-Jamiatul Wasliyah dijamin oleh negara. Kita memiliki surat yang menyatakan oleh hukum dan HAM bahwa kita adalah organisasi yang sah dengan standar 1879. Itu adalah sebuah pengakuan pemerintah pada masa itu sebelum adanya Republik Indonesia bahwa Al-Jamiatul Wasliyah adalah sebuah jamiah, sebuah organisasi Islam yang dibenarkan dan dijunjung tinggi oleh pemerintahan Belanda pada waktu itu. Dan itu terus menerus kita sudah mencapai 81 tahun. Umur 81 tahun bukan sesuatu yang mudah untuk kita lalui. Begitu banyak organisasi di Indonesia yang pecah, organisasi yang tidak lagi utuh. Saya tidak menceritakan organisasi mana, tetapi kita semua tahu ada organisasi yang terbagi dua. Dari dua bagian ini, satu yang dipercaya oleh pemerintah, satu tidak. Tetapi yang pasti bahwa terjadi perjuangan yang pecah. Tetapi Wasliyah belum pernah terjadi terbagi dua. Wasliyah tetap satu. Kalaupun ada permasalahan yang ada di dalam organisasi ini, kita bicarakan secara baik. Kita bicarakan, kita punya Dewan Fatwa, kita punya Dewan Pertimbangan seperti hari ini kita rapat di sini. Kita punya ketua umum dan sekjen pengurus besar. Kalau kita tidak lagi berada di tiga ini, maka kita adalah anggota daripada Al-Jamiatul Wasliyah. Sebagai Dewan Pertimbangan, kita bisa mengambil alih semua permasalahan-permasalahan yang ada di Wasliyah. Kita bisa berbicara tentang Wasliyah ke depan. Kita bisa berbicara tentang negara Indonesia ke depan. Apa yang harus dilakukan negara ini? Kita bantu Presiden untuk bisa menunjukkan jalan yang benar agar masyarakat ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul. Itu adalah sebuah cita-cita. Kalaupun itu tidak sampai, kalaupun umur kita tidak sampai kepada itu, umur kita dibatasi oleh Allah untuk mendapatkan kesempurnaan dalam sebuah perjuangan, dan itu adalah sesuatu hal yang biasa dalam sebuah perjuangan. Mereka-mereka yang sudah wafat juga, ketua-ketua Wasliyah yang sudah tidak ada lagi di bumi Allah ini, perjuangan mereka sudah dikenang. Kita melihat bagaimana kita mengatakan Arsyad Talib Lubis hanya berumur sekian puluh tahun dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling muda lagi ada itulah Abdul Rahman Syihab, hanya berusia sekitar 47 tahun dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit menurut ukuran kita apa yang diperjuangkan. Tetapi beliaulah yang membangun sistem pendidikan yang baik di Al-Jamiatul Wasliyah. Pada masa beliaulah ada sekolah-sekolah yang menjadi sekolah Al-Jamiatul Wasliyah.
semua daerah perkebunan, semua daerah Melayu menjadi sebuah madrasah yang banyak yang disebut dengan Al-Jamiatul Wasliyah. Beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu apa maknanya itu. Kita tak tahu kenapa Ismail Banda harus jatuh di sebuah pesawat dan wafat tidak di negara Indonesia, sehingga kita mau memajukannya saja untuk menjadi pahlawan. Ada salah satu syaratnya adalah makamnya harus di Indonesia. Tapi ternyata ketika saya cari di Iran, di Tehran, makam itu tidak ditemukan sampai dengan hari ini. 3 kali saya mencarinya di Tehran bersama dengan kedutaan Indonesia, tetapi itu juga tidak ditemukan. Apa maknanya? Bahwa ternyata Ismail Banda, seorang tokoh Wasliyah, seorang pahlawan Wasliyah yang tidak mau untuk bisa disanjung-sanjung menjadi manusia agung, karena memang itu adalah tidak baik untuk kepentingan dia. Mungkin Allah lebih sayang kepada dia daripada dia kepada Wasliyah. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kita berjuang adalah sesuatu dosa besar bagi kita apabila perjuangan Wasliyah ini tidak teruskan. Kita harus bisa menghadiri semua rapat, apapun namanya. Kita harus sisihkan sekian menit untuk kepentingan Wasliyah. Dari 24 jam yang kita kuasai dalam dunia ini, ketika Allah memberikan nikmat 24 jam untuk kehidupan kita, diberikan Allah kita kesehatan 24 jam, Wasliyah hanya mementingkan paling tidak 1 jam. Kita harus tekun menghadapi Wasliyah ini. Kita harus rumuskan apa yang harus kita lakukan untuk kepentingan Wasliyah. Kepentingan Wasliyah secara menyeluruh itu adalah kepentingan umat. Kepentingan umat itu adalah himayatul ummah. Himayatul ummah itu adalah sesuatu cita-cita yang harus kita lakukan dalam sebuah perjuangan kehidupan. Tak lama hidup kita. Kata Nabi SAW adalah umur umatku itu baina sittin wa sab'in, antara 60 kepada 70. Kalaupun ada yang lebih dari situ, itu adalah sesuatu yang diberikan Allah banyak nikmat di dalamnya, dan itu adalah sesuatu yang sangat menarik. Apakah itu tidak kita lakukan? Seperti apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran ketika haji, watimul hajja wal umrata lillah, dan seterusnya. Tetapi di situ kenapa perlu adanya haji, adanya orang datang ke Makkah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang dengan badan yang berdebu. Untuk apa itu? Yashhadu manafi'a lahum. Allah mau menunjukkan manfaat apa sebenarnya di dalam ibadah haji itu. Kita anggaplah ini adalah sebuah ibadah yang terakhir bagi